Di pole dance itu ada jenis-jenisnya ya gitu. Itulah mengapa mungkin kalau kalian ngelihat di page gua, terus mungkin lihat di halaman pole dancer lain, kalian akan kayak dapet vibe yang berbeda gitu. Halo guys, welcome back to Sesi Talk. Di Sesi Talk ketiga ini, sudah ketiga. Jadi gue akan membahas tentang aliran-aliran dalam pole dance. Kebetulan ada temen gue yang nanya gitu kan, di pole dance itu ada jenis-jenisnya ya gitu. Iya ada. Itulah mengapa mungkin kalau kalian ngelihat di page gue, terus mungkin lihat di halaman pole dancer lain, kalian akan kayak dapet vibe yang berbeda gitu ya, meskipun judul-judulnya sama-sama pole dancer gitu kan, karena ya memang ada alirannya, sama lah kayak musik gitu kan pole dance itu art itu juga ada alirannya. Oke, sekarang kita mulai dari yang pertama, pole sport. Jadi secara general ini dulu gue kasih tahu bahwa pole dance secara general bisa kita kategorikan jadi tiga aliran besar. Dan sebenarnya tiga itu masih bisa dibagi-bagi lagi. Cuma untuk awam ya tiga aja dulu biar nggak bingung percabangannya. Pole sport itu yang pertama, atau disebut juga pole fitness. Jadi di pole fitness ini tuh menitik beratkan pada trik, strength, dan gerakannya lebih kayak akrobatik gitu tuh feelnya. Jadi kurang lebih seperti itu pole sport ya. Dan biasanya kalau nggak ada diiringi musik gitu kan, nggak harus sinkron dengan musik gitu ya, pokoknya fokus pada gerakan aja, trik-trik yang wow gitu pokoknya. Oke. Yang kedua adalah pole art atau artistic pole. Jadi di artistic pole ini kita biasanya menggunakan spinning pole. Jadi tiangnya memang bisa mutar, tetap kita muter ya, bukan ada mesinnya yang muter di dalam, enggak. Sedangkan di pole sport yang pertama tadi, tiangnya itu statik. Jadi itu salah satu jenis perbedaannya biasanya ya, tapi tergantung orangnya sih. Tapi kalau di pole art rata-rata pada pakai spinning pole. Ini mengkombinasikan trik, kemudian juga diselaraskan dengan musik gitu. Jadi suatu kombinasi yang indah, artistik, klasik gitu kan, kayak balet gitu loh feelnya gitu, kayak gitu deh. Nah, yang ketiga adalah exotic pole. How do I explain this category? Di sini trik ada, terus juga pole-nya kita buat static gitu kan. Jadi di sini kita mengkombinasikan floor work. Jadi floor work udah gue jelasin ya kayak apa di sesi talk sebelumnya. Mengkomunikasikan floor work, trick around the pole, sometimes juga on the pole gitu kan. Aerial dikit gitu, tergantung skill juga. Dan di sini kita mostly menggunakan heels. Biar apa? Jadi apakah heels itu mandatory gitu, wajib? Boleh dikata sih selain dia memang secara estetika bagus, dia juga punya fungsi. Jadi di eksotik itu kita kayak banyak gerakan-gerakan yang memang menggunakan kaki terus digetok-getok ke lantai gitu. Kalau nggak pakai heels sakit sih kakinya gitu kan. Terus juga kita sering pakai knee pad karena kita sering melakukan floor work gitu kan. Kalau ngomong dari sisi sensualitas ya, emang sih yang kategori exotic pole ini dia yang paling sensual, sultry gitu kan. Ya mungkin ini adalah salah satu kategori yang menurut orang erotis gitu ya untuk pole dance. Setiap orang mikir pole dance, mereka selalu berpikir ke kategori ketiga ini. Emang so bitchy gimana gitu kan. Dan kategori ketiga ini adalah kategori yang paling gue suka. Oh, satu hal lagi tentang exotic pole. Di exotic
itu musicality kita juga bermain, karena biasanya kita kan melakukannya dalam sebuah koreografi kan, jadi harus ngepas juga dengan beat lagunya baru bagus. Itu art juga sih menurut gua. Dan biasanya orang berpikir bahwa eksotik itu karena dia tidak mengudara, tidak mengudara. Jadi dia rata-rata nginjek tanah gitu kan, itu easier gitu dipikir. Nggak juga ya, nggak gitu case-nya juga. Kalau nggak percaya cobain aja sih. Karena dulu gue juga berpikir seperti itu. Gue pikir eksotik kayaknya lebih gampang nih, orang di lantai doang kok, nggak di atas situ kan, nggak gelantungan. No, that's not the case. Try it by yourself kalau bilang itu gampang. Oh ya, di eksotik ini sendiri juga luas banget ya kategorinya. Pertama ada Russian eksotik, kemudian ada old school eksotik, dan lain-lainnya lah yang kayak hybrid gitu. Jadi emang agak-agak blurry gitu. Kadang Russian bisa dikombinasi dengan apa jadi suatu karya seni yang indah juga. Buat gua semuanya sih art ya gitu ya, tergantung siapa yang memandang dan cara pandangnya aja gitu. Nah, terus kemudian pertanyaan kedua dari teman gue yang mungkin gue rasa jika gue jawab sini akan helpful buat kalian yang mau coba. Apakah kita bisa memilih, misalnya di satu studio tempat kita belajar, kita bisa memilih gue mau aliran pole sport nih, gue mau aliran eksotik atau pole art. Jadi biasanya kalau di studio itu tergantung studionya. Kalau studionya yang kayak tempat gue, dia memang punya beberapa kelas, jadi kalian bisa milih mau yang kayak kelas pole art atau ikut kelas eksotik, jadi bebas. Ada juga studio-studio yang memang tidak menyediakan kelas eksotik gitu kan. Nah, satu hal lagi, masing-masing instruktur, guru pole kita punya karakteristik yang unik gitu. Jadi saran gue, cobain aja sih gitu, yang mana yang cocok, yang serak sama kalian gitu. Karena meskipun sama-sama judulnya pole instructor, mereka punya kelebihannya sendiri gitu, punya karakteristik unik sendiri, yang mungkin misalnya buat gue cocok, buat yang lain belum tentu cocok kayak gitu. Jadi mesti dicoba. Baiklah, kayaknya itulah penjelasan singkat tentang 3 kategori umum dalam dunia pole dance. Maaf kalau agak nggak terstruktur penjelasan gue gitu kan, karena ini agak dadakan juga, impromptu, nggak terskenario dengan baik ya, mumpung lagi ada mood gitu ya. Semoga informasi gue ini bisa membantu. Dan lagi-lagi kalau memang ada pertanyaan tentang dunia pole dance, silakan aja ditanya. Kalau memang gue bisa jawab, akan gue jawab. Kalau gue belum tahu, gue akan cari tahu. See you next time.